وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para hadirin, para keturunan Rasulullah SAW yang begitu banyak hadir bersama kita di kesempatan sore hari ini. Yang mohon maaf kalau nanti namanya ada yang tidak disebut sama saya atau tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya mereka dikasih banyak umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat afiat, dan mudah-mudahan mereka bisa terus berjalan di belakang jejak Nabi kita Muhammad SAW dan membimbing kita insyaAllah. Para asatid, para ustaz yang begitu banyak hadir di sini, juga mohon maaf namanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Al-Mukarram bil khusus guru tetap di sini Sayyid Azmi Al-Idrus, Al-Mukarram Sayyid Muhammad Bagir Al-Idrus, Al-Mukarram Sayyid Ja'far Al-Kaf, Al-Mukarram Sayyid Rizki Asgaf, وكافة الحبايب الميامين, semuanya yang saya hormati, walaupun saya tidak sebut insyaAllah bukan berarti saya tidak hormati. Dan para asatid yang begitu banyak, dan juga para penyelenggara atau orang-orang yang mensupport acara kita pada sore hari ini yang begitu banyak, terutama Al-Mukarram Al-Ustaz Uthman Maulana sebagai Ketua DKM, dan juga Al-Mukarram Bunda Ari Yunani, Al-Mukarramah Bunda Ari Yunani, dan juga Al-Mukarramah Al-Hajjah Maisarah, pembina Majlis Muhibbin Al-Mukarramah Umi Fifi, dan juga pembina DKM Mulia Asri 2 Al-Mukarramun Al-Haj Trisno, Al-Haj Didi, dan juga Bapak Gunawan, dan semua jemaah yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah dengan keberkahan apa yang kita baca, kita pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita pulang dari sini cahaya kita ditambahkan oleh Allah di hati kita, khususnya keimanan bertambah besar di hati kita, cinta akhirat lebih besar di hati kita. Pulang dari sini mudah-mudahan yang ada penyakit, yang sedang kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang punya masalah biar Allah berikan jalan keluarnya, dan mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat dunia dan juga hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di hari Jumat, hari yang mulia, di waktu yang mulia. Sebagian ulama mengatakan bahwa Jumat ba'da asar ini waktu mustajab. Dan juga mungkin kita sering dengar bahwa hari Jumat ba'da asar adalah disebut dengan Sa'ah Fatimiyah, waktu Sayyidah Fatimah, waktunya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW, di mana Sayyidatuna Fatimah atau Siti Fatimah Kalau sudah hari Jumat ba'da asar, beliau sudah duduk di mihrab tempat ibadahnya sampai maghrib, betul-betul dimanfaatkan
Sehingga dikatakan bahwa Jumat ba'da asar punya rahasia khusus. Ada hal-hal yang bersifat rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mungkin seorang sekelas putri Rasulullah seperti Sayyidah Fatimah ini mengkhususkan waktu ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak 100% seperti Sayyidah Fatimah, setidaknya kita mengikuti beliau walaupun hanya beberapa persen. Fa'mal walau bil ushri kaz-zakati. Amalkanlah ilmu walaupun 10% seperti zakat 10%. Takhruj bi nuril ilmi min dhulmati. Kalau kamu bisa mengamalkan ilmu walaupun 10%, niscaya kamu akan keluar dari gelapnya dunia ini menuju terangnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, mendapatkan keberkahan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sore ini mohon maaf kalau ada yang mungkin kurang tepat nanti dari penyampaian saya. Yang saya dapatkan informasi bahwa setiap sore ini kita mendawamkan di sini Ratibul Haddad, ya betul ya. Teman di sini majlis yang katakanlah identik dengan Ratib Al-Haddad. Dan juga tadi saya ngobrol-ngobrol sama Habib Azmi Al-Idrus. Beliau di sini insyaallah akan buka kitab syarah Ratib, akan diurai Ratib itu. Kalau orang betul bilang bakal dipretelin gitu. Ratib ya, susunannya, dan insyaallah nanti akan kita dapat ilmu yang banyak dari beliau nanti insyaallah. Tapi dalam kesempatan kali ini izinkan saya juga ingin sedikit membicarakan hal yang berkaitan dengan Ratibul Haddad. Alhamdulillah, betapa senangnya kita, bahagianya kita ketika saya mendengar di sini katanya jamaah suka membaca Ratibul Haddad. Ini adalah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di akhir zaman. Dan zaman kita ini dari zaman Rasulullah sudah jauh banget. 1400 tahun, 14 abad, itu enggak sebentar. Sangat jauh. Dari zaman Nabi Isa ke zaman Rasulullah saja kurang lebih 6 abad. Dari zaman Rasulullah ke zaman kita itu jauhnya lebih dari zaman Nabi Isa ke zaman Rasulullah. Bisa dibayangkan dari zaman Nabi Isa ke zaman Rasulullah itu yang segitu lamanya, banyak bermunculan pemahaman-pemahaman, bahkan juga kitab Injil Nabi Allah Isa ditahrif dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana dari zaman Rasulullah ke zaman kita 1400 tahun. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hajjaj yang kita baca ratibnya, beliau pernah mengatakan ketika satu zaman itu semakin jauh dari zamannya Rasulullah, maka potensi kemungkaran akan semakin besar, syahwat semakin gila, aliran sesat semakin subur, kerusakan di muka bumi akan semakin parah. Jadi tambah jauh kita dari zaman Rasulullah, kekacauan semakin menjadi-jadi begitu. Dan ucapan beliau ini bukan buah dari pemikiran beliau, bukan, tapi berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma min yawmin madha illa walladhi ba'dahu syarrun min amsih. Tidaklah berlalu satu hari kecuali berikutnya akan lebih tidak baik sampai kiamat. Jadi semakin dekat kiamat, semakin gak enak bumi ini. Sampai-sampai nanti kalau sudah kiamat, la taqumu sa'ahu fil ardi man yaqulu Allah. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, kiamat tidak akan datang kalau di bumi masih ada yang bisa mengucap Allah. Kita sekarang masih bisa gak mengucap Allah? Alhamdulillah. Berarti kiamat insya Allah enggak tahun ini. Allah, alhamdulillah masih mudah. Tapi nanti akan datang satu masa di bumi sudah tidak ada lagi orang yang bisa ngomong Allah, udah gak ada yang bisa. Dan saat itu akan datang kiamat. Kalau begitu dia sekarang makin banyak yang ninggalin sholat, makin banyak yang zina, aliran sesat makin banyak, makin begitu. Dan itu akan terjadi. Tapi ini sifatnya global. Kalau individu bisa lebih baik, ya, kita bisa lebih parah. Enggak, kalau individu kita bisa lebih baik. Besok kita bisa lebih baik dari sekarang. Lusa bisa lebih baik dari besok. Itu bisa. Tapi kalau keadaan dunia ini semuanya, Muslim sama kafir aja pun sudah pasti banyak kan Muslim, sudah pasti itu. Nah, karena keadaan sebegininya, maka kita sebagai seorang Muslim perlu waspada. Saking dahsyatnya akhir zaman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadis,
yubadiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mublim. Ini hadis disebutkan di dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan Imam Muslim dan Imam hadisnya. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya qalil. Nabi memberikan gambaran sama kita, nanti ada satu zaman akan datang masa, kata Rasulullah, di saat itu fitnah luar biasa, sangat gelap seperti penggalan-penggalan malam. Seperti apa ya Rasulullah fitnah yang bahaya itu? Kata Nabi, nanti ini bakal ada pemandangan seperti ini, kata Rasulullah. Pagi orang masih mukmin, sorenya sudah berubah menjadi kafir. Sore masih mukmin, pagi sudah kafir. Sampai bisa kejadian seperti itu nanti, ya Allah. Walhasil kita sekarang berada di akhir zaman. Tapi nggak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Karena Rasulullah SAW meninggal dunia sudah memberikan pusaka-pusaka kepada umatnya. Ya, memberikan senjata-senjata, tameng-tameng, perisai-perisai untuk kita menjaga diri. Sedahsyat apapun keadaan, selama kita pegang perisai itu, insya Allah aman-aman saja. Kita baik-baik saja. Karena dari itu seorang Muslim perlu punya pegangan. Ya, seorang Muslim harus punya pegangan. Jangan nggak punya pegangan, bahaya ini zaman. Harus punya pegangan yang betul-betul kita pegang. Sahabat-sahabat Nabi mereka punya pegangan masing-masing. Mereka punya amalan-amalan tertentu yang mereka istiqomahkan amalan tersebut. Nah, di sini saya ingin berpesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya kepada diri saya yang dhaif. Ini Ratibul Haddad adalah tameng yang sangat kuat. Tameng perisai yang sangat kokoh. Ini Ratib Al-Haddad. Saya mau sedikit cerita bagaimana asal mulanya Ratibul Haddad itu disusun. Jadi Ratibul Haddad ini disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad saat beliau berumur 28 tahun, Bapak Ibu sekalian. Umur saya aja masih lebih tua. Saya 38. 10 tahun di bawah saya waktu itu Imam Haddad menyusun Ratibul Haddad. Seorang anak muda yang umurnya 28 tahun bisa menghasilkan karya yang dibaca oleh miliaran umat Islam dan 3 abad enggak turun-turun untuk karya. 28 tahun. Bagaimana asal mulanya itu? Bagaimana dulu? Jadi Habib Abdul Haddad itu bukan sengaja ngajak bikin ratib, bukan. Dulu di Hadramaut di Yaman sana ada satu orang, salah satu muhibbin pecintanya Al-Imam Al-Haddad. Habib Abdul Haddad biasa disebut dengan Al-Imam Al-Haddad. Muhibbin ini namanya Amir dan dia orang Arab biasa, bukan Habaib. Marganya As-Sa'di. Dia datang beda tempat, beda kampung sama Al-Imam Al-Haddad dan dia datang, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Habib, saya mau curhat sama antum. Saya punya kegelisahan. Kenapa? Di kampung saya, Habib, ini sudah mulai banyak masuk misionaris. Bukan misionaris non-muslim, bukan. Misionaris aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tinggal di kampung kami dan mereka mendakwahkan ajaran mereka. Saya khawatir anak istri saya, kerabat saya, orang-orang kampung saya lama-lama kebawa sama mereka. Mereka membawa aliran di luar Islam. Aliran itu saya nggak mau sebut alirannya, tapi ciri-cirinya itu mereka sentimen sama sahabat Nabi Muhammad. Nah, kita sekarang kudu hati-hati ngomong katanya ya. Mereka sentimen sama sahabat Nabi Muhammad. Mereka begitu lewat hasil ada aliran seperti itu. Akhirnya Habib Abdul Haddad mengatakan, hatta astaghfir. Nanti kasih anak waktu, anak mau istikharah sama Allah. Jadi ini orang Habib minta pegangan. Saya minta pegangan untuk saya dan keluarga dan orang kampung saya supaya kita ini bisa menjaga diri. Akhirnya beliau istikharah kepada Allah. Jadi ulama itu Pak kalau nyusun kitab nggak sembarangan. Mereka nyusun bacaan-bacaan nggak sembarangan. Istikharah kepada Allah, minta petunjuk. Mereka nggak mau membuat sesuatu berdasarkan hawa nafsu, popularitas, nggak mau. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau mendapatkan isyarat dari Allah, mendapatkan petunjuk.
untuk menyusun bacaan-bacaan zikir yang kita kenal dengan Ratibul Haddad itu. Dan ratib itu disusun oleh Al-Habib Abdul Haddad saat beliau berumur 28 tahun di malam 17 bulan Ramadan. Bertepatan dengan malam Nuzulul Quran. Disusun oleh beliau, minta kepada Allah, ya Allah, semoga apa yang aku susun ini engkau terima dan bermanfaat untuk membentengi umat Islam. Dipanggil saat ini Amir, ya Amir, saya mendapatkan petunjuk dari Allah, amalan ini sebaran di kampung kamu. Dan beliau pun akhirnya membaca bersama murid-muridnya. Ibaratnya nyelam sambil minum air. Sekali mendayung, apa itu peribahasa? Apa Pak? Ustaz? 2-3 pulau terlampaui. Mungkin tujuannya cuma untuk dia, orang ini yang punya tujuan membentengi dia. Tapi kenapa enggak sekalian buat seluruh umat Islam? Sebagaimana ayat Quran kadang-kadang turun karena perkara tertentu, tapi hukumnya berlaku sampai hari kiamat buat kita pakai. Sebabnya cuma sahabat Nabi itu ayat Quran turun. Ada sahabat Nabi bertanya ini, turun ayat Quran. Al-ibrah bi khususil bi'umumillah wa bi khususis salat. Jadi ayat Quran itu bukan untuk dia doang, tapi untuk seluruh umat Islam. Akhirnya Imam Haddad baca ini dan ajak murid-muridnya baca. Tersebarlah ratib ini di wilayah Hadramut dan sekitarnya sampai ke Masjidil Haram. Pada saat itu mereka baca sampai ke Nusantara, sampai ke Indonesia. Jadi Ratibul Haddad ini memang disusun untuk membentengi akidah umat Islam. Itu asal muasalnya disusun Ratibul Haddad. Tapi ratib ini bukan cuma untuk itu, karena dalam itu banyak amalan-amalan zikir yang memang semuanya dari Rasulullah SAW, semuanya. Itu asal mula disusunnya Ratibul Haddad. Kemudian yang kedua, Ratibul Haddad ini sebenarnya amalan harian Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bisa, saya mau ajak Bapak-Bapak Ibu-Ibu untuk mengamalkan Ratibul Haddad ini setiap hari. Bacanya kapan Ustaz Habib? Boleh pagi sore, boleh malam aja boleh. Minimal 1 kali malam. Habib Abdullah bin Abdul Haddad biasanya baca ratib habis sholat Isya. Beliau ini penyusunnya bacanya biasanya usai sholat Isya. Tapi kalau bulan Ramadan sebelum sholat Isya beliau biasa baca. Dan ini amalan untuk amalan harian. Waduh, itu Habib kok banyak amat Ratibul Haddad setiap hari. Coba kira-kira kalau kita disuruh panggul semen 1 sak, encok nggak kira-kira? Encok kalau yang belum biasa. Tapi kalau orang yang kerja di material, 2 sak setiap hari kecil buat dia. Kita baca Ratibul Haddad kayaknya sampai kelagepan ya, banyak amat ini kalau setiap hari maksudnya kayaknya. Karena belum biasa. Biasain. Kalau sudah hafal sambil nyetir mobil baca ratib, bisa. Sambil bawa motor, sambil jalan kerja, baca Ratibul Haddad itu udah kayak air. Kalau udah hafal setiap hari baca, lama-lama kayak air. Jadi amalin ini setiap hari. Ada orang mulai ngamain Ratibul Haddad sehari, 2 hari, 3 hari, putus. Ntar ngamain lagi, ntar putus, ngamain lagi putus. Akhirnya setan bisik-bisik di kuping dia. Udah dulu percuma ngamain Ratibul Haddad, nggak usah deh, nggak bisa istiqomah. Nggak usah baca dah, susah nanti nggak bisa istiqomah kan. Akhirnya dia nggak baca sama sekali. Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, orang yang meninggalkan amalan karena takut tidak bisa istiqomah itu orang yang tertipu dengan syaitan dan hawa nafsu. Jadi jangan takut nggak bisa istiqomah, baca setiap hari. Kalau Bapak Ibu sudah baca setiap hari, bisa-bisa 1 kali nggak baca tiduran yang bangunin, Pak. Sebut memang kita pulang dulu. Kira ratib, bangun dulu baca ratib, dan tidur dulu. Bisa begitu tuh kalau setiap hari baca bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun. Dan ini ratib ini khasiatnya luar biasa. Bukan cuma buat benteng akidah. Bapak Ibu punya hajat, bacain Ratibul Haddad. Bapak Ibu sakit, baca Ratibul Haddad. Bapak Ibu punya utang, udah kepepet, baca Ratibul Haddad. Bapak Ibu takut ini, takut baca. Ini multifungsi.
Apa aja bisa. Ya, kalau diceritain kepanjangan untuk baca. Tapi semua amalan zikir, Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan semua amalan zikir kalau mau dapat khasiatnya dua. Ini dua harus dipenuhi. Yang pertama apa? Al-mudawamah wal muwadhabah, rutin. Ustaz, saya baca Ratibul Haddad, ada orang kesurupan, saya bacain jinnya malah ketawa, Ustaz. Kok nggak ampun nih Ratibul Haddad? Dan baca setiap hari gak? Ya masih amat-amatan. Oh maklum masih amat-amatan. Kurang tajam. Kalau bacanya masih sekali-sekali nggak tajam. Ya, jadi dimaklumin aja kalau masih tumpul. Terus baca, terus baca terus. Kayaknya bawa curhat nih. Saya takut kadang saya nggak baca terus. Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan, asalkan dari beliau mengatakan, "Siru ilallah urjan wa makasir." Kejarlah rahmat Allah, berjalanlah di jalan Allah, jatuh bangun. Ya, jatuh bangun aku mengejarmu ya Allah. Kita jangan nunggu benar mengejar Allah. Fa'inna intidhara sihhah batalah. Karena kita nunggu rapi itu lama, bodoh. Kita ini bodoh kalau nunggu rapi. Udah jatuh, bangun lagi, jangan berhenti. Ya Allah, kemarin udah gak baca ratib 1 hari, udah malas, terus baca. Terus, jangan berhenti baca terus. Jadi mudawamah itu nanti yang bikin tajam bacaan kita. Ya. Yang kedua apa? Kalau kita mau tajam bacaan kita, efeknya kelihatan, khasiatnya terasa, al-hudur, khusyuk kan? Nanti dibahas sama Habib Azmi itu makna-maknanya, itu yang bikin kita tambah khusyuk nanti. Dan Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, muridnya Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, kalau kamu mau dapat kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, baca Ratibul Haddad, la ilaha illallahnya 1000 coba, sesekali, nggak harus setiap hari, nggak, minimal kan 50 minimal. Tapi kalau mau baca coba 1000, akan nampak padamu sesuatu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ke darah daging tuh kalau bisa. Nah, ini bacaan apapun termasuk Ratibul Haddad, kalau kita sudah istiqamah sama kita khusyuk saat baca, udah itu bakal kasih. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, khasiat Ratibul Haddad yang paling terkenal, yang sangat kita tunggu-tunggu, yang kita harap-harapin adalah kita bisa wafat husnul khatimah. Orang pakai sorban nggak hebat Bapak Ibu, bisa ceramah, pinter, punya ilmu, titel tinggi, belum hebat. Tapi kalau orang udah husnul khatimah, itu baru orang hebat. Penilaian seseorang itu baik sesungguhnya adalah ketika dia berhasil wafat husnul khatimah, kesuksesan yang hakiki. Ketika meninggal husnul khatimah. Man wadaba ala qiraati ratibi hada ruziqa husnul khatimah. Siapa orang tekun mengamalkan ratib buku ini, kata Imam Haddad, dia akan wafat, diberikan rezeki berupa wafat husnul khatimah. A'dhamu musibatin fid-din, kalau musibah terbesar husnul khatimah, maka nikmat terbesar adalah husnul khatimah. Saya ambil contoh satu orang ya. Saya punya orang tua, ayah saya Muhammad bin Alawi. Ayah kandung saya, bapak saya namanya Habib Alawi bin Abdullah Al-Haddad. Beliau bukan seorang ulama, bukan. Beliau nggak bisa baca kitab. Cuma beliau suka ulama dan mendawamkan Ratibul Haddad. Saya tahu betul setelah beliau wafat, saya baru tahu ternyata beliau itu menyebarkan Ratib Al-Haddad ke pelosok-pelosok tempat pesantren saya sekarang. Ribuan orang hafal Ratibul Haddad. Saya tahu sebelum meninggal, karena saya nggak dekat sama beliau. Saya meninggal, beliau meninggal, saya masih mondok. 3 hari sebelum beliau meninggal, saya disuruh pulang. Dia pulang sekarang. Akhirnya saya pulang 3 hari meninggal. Jadi saya ngurus bapak saya. Jadi wafat di depan mata saya tuh orang tua saya. Orang tua saya seger di rumah sakit. Artinya dia walaupun sakit tapi sadar, bisa ngomong. Beb, ambilin ini. Beb, abang mau ke kamar mandi. Iya, Pak.
Saya bawain kamar mandi ayah saya. Waktu itu umur saya masih 18 tahun. Sedang lucu-lucunya begitu ya, 18 tahun. Tiba-tiba setelah 3 hari ada ibu saya, ada paman saya, kakaknya abang saya di ruangan itu. Biasa normal ngobrol, sebelumnya ngobrol, tahu-tahu abang saya begini, diam. Terus melihat ke kanan, ke kiri. Saya nangis di situ. Saya nangis. Ibu saya heran, kenapa nangis? Saya langsung merasa ini apa dijemput, kelihatan banget. Matanya beda. Oh, saya nangis ya habis tuh, abang meninggal. Kenapa nangis? Orang biasa begitu normal ngobrol biasa. Saya diam, abang dijemput ini, saya nangis. Setelah melihat kanan kiri, bilang ya Allah sakit. Ya. Maksudnya rasain sakit perut beliau waktu itu. Allah perut sakit banget. Terus melihat kanan kiri. Kalau lagi kayak ngeliatin yang datang itu diem, nggak ngerasain sakit. Setelah itu beliau tiba-tiba ngomong gini, Astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wal dzunub. Aku mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dzunub. Saya ingat banget kata-katanya begitu. Aku minta ampun kepada Allah, aku tobat kepada Allah dari semua jenis dosa dan maksiat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah, saya nangis tuh. Saya nggak nuntun. Ibu saya heran liatin saya nangis. Kaget ngeliat abah saya kok baca syahadat. Allah. Udah nggak nangis. Kami benar panggil suster. Terus kali langsung dibawa ke rumah sakit mitra keluarga Bekasi Barat. Udah nggak lama. Keluarga Pak Alwi ya, nggak pakai saya tuntun. Mbak, ayo Mbak, baca Mbak, la ilaha illallah, ayo Mbak, asyhadu an la ilaha illallah. Sendiri baca sendiri. Melihat kayak ada orang datang terus baca. Iya. Dan saya tahu betul beliau ta'alluqnya sama Ratibul Haddad luar biasa. Ya Allah, dunia kayak udah nggak ada artinya itu pada begitu. Dapat husnul khatimah, dan itu adalah sesuatu anugerah yang sangat besar. Jadi hadirin sekalian, saya mau ngajak diri saya khususnya. Ini pertama buat saya, dan yang kedua anak semuanya. Ayo Ratibul Haddad ini kalau di majlis kita baca bareng-bareng. Tapi kalau di rumah baca sendiri-sendiri. 10 menit, 15 menit Pak, nggak sampai. Atau bahkan kita ajak anak-anak kita kalau perlu dibiasain. Saya selalu bilang sama istri saya, anak-anak saya, jangan tinggalin ratib tiap malam, jangan tinggalin. Kalau saya di luar, saya tanya, udah baca ratib belum? Saya tanya istri saya, udah baca ratib belum? Baca, jangan pegang. Ini pegangan kita, pegangan. Gitu ya. Dan banyak lagi keistimewaan yang sangat luar biasa yang perlu kita pegang, yang insya Allah mudah-mudahan kita berharap kepada Allah berikan kita taufik dan hidayah mudah-mudahan. Mungkin terakhir sebagai penutup, mungkin Bapak Ibu sekalian perlu tahu bahwa Ratibul Haddad ini isinya semuanya dari Nabi Muhammad SAW ya. Habib Abdullah Haddad ibarat dokter hanya meracik. Beliau hanya meracik. Nabi Muhammad memberikan kepada kita amalan. Baca ini 3 kali, nanti khasiatnya begini. Barang siapa yang baca surat ini, ayat ini, khasiatnya begini. Siapa yang baca ini, dia akan dipelihara begini, dan seterusnya. Bayangkan, kita ini sekarang mau zikir ikut Nabi Muhammad SAW. Tapi kita di rumah mungkin nggak punya kitab hadis, Bapak Ibu. Coba ibu-ibu, bapak-bapak ikutin zikirnya Nabi Muhammad. Apa ya? Cari sendiri di kitab hadis. Bapak-bapak ibu beli kitab hadis tentang zikir-zikir Nabi Muhammad. Mungkin kita susah. Habib Abdullah Haddad mempermudah. Kita nggak tahu bacaannya, susunannya habis ini apa, rahasianya apa, kenapa habis baca ini. Itu hanya orang yang punya basirah, yang punya kemampuan seperti itu. Nah, Habib Abdullah Haddad ini bukan asal-asalan nyusun ratib. Beliau ini katanya disebut Abdul Hadrah. Jadi manusia ada 4 macam zikir, ada 4 macam dalam zikir. Ada orang yang zikir di lisan saja, hatinya tidak zikir. Ada orang yang zikir di lisan dan hatinya juga zikir tapi maksain. Kayak kita. Kalau lagi mau maksain khusyuk gitu ya. Kadang-kadang pikiran ntar kemana, tarik lagi paksain, hadir ntar hilang, Yang ketiga, zikir hati dan lisan
tabaan, sudah menjadi tabiat. Jadi begitu zikir, hati langsung bawa, udah nggak pakai dipaksain lagi karena sudah terbiasa. Dan yang keempat namanya istighraq. Istighraq itu orang hanyut dalam zikir, dia nggak terasa. Kadang-kadang saat zikir dia dipanggil aja nggak dengar. Ada apa? Saking hanyutnya sama Allah, sudah nggak dengar suara makhluk, sudah nggak dengar suara, hilang semua. Dan ulama-ulama ceritanya banyak yang begitu. Mereka mengatakan, sebagian ulama bilang sama anak-anak yang masih kecil ini, kalau mau ribut kita kalau apa sholat ya. Jadi kalau abang nggak sholat pusing, dengerin firman ini berisik banget. Ntar kalau abang sholat mau berisik dah. Iya Pak. Jadi begitu abang sholat, Allahu Akbar, berantem, hanya itu nggak dengar apa. Justru kalau ingin bikin pusing dia. Dan Habib Umar Haddad begitu. Kalau ngomong sama orang kadang-kadang konsentrasi memahami ucapan orang itu susah. Karena konteksnya mau Allah terus. Sebentar, bisa diulangi pertanyaannya? Begitu. Nah, kita mungkin masih di level yang pertama. Atau mudah-mudahan mau yang kedua lagi maksain hati sama lisan. Jadi kalau bisa, ini amalan dipakai. Ini udah luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan berkahnya para aulia, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita anugerah taufik hidayah ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan zikir ini. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua yang terlibat dalam majlis ini, apapun bentuk keterlibatannya, mudah-mudahan diberkah ya Allah. Dan mudah-mudahan hari kiamat kita kumpul bersama Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahib Ratib. InsyaAllah hadinya khasa wa ila hadrati Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Satu terakhir mungkin sebelum saya turun, Bapak Ibu yang istiqomah nanti, mereka penyusun Ratib Al-Haddad ini orang soleh yang walaupun sudah meninggal dunia, tapi beliau pada hakikatnya rohnya masih hidup. Jadi kalau kita terus baca Ratib, kita punya hubungan khusus, dan itu bisa dirasakan sama orang-orang yang betul-betul punya ikatan batin yang kuat. Entah itu mimpi berjumpa beliau, entah dipanggil diundang ke rumah beliau, entah mendapatkan sesuatu dan lain sebagainya. Makasih, ini pegangan yang sangat luar biasa. Ini aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang pantas, tidak berkenan atau kurang tepat, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang di Bunda. Bunda yang mana? Bunda mana? Bunda yang mana? Bunda yang mana? Ini.